Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada pelajaran matematika. Untuk pagi hari ini anak-anak kita akan menuju ke materi baru, yaitu tentang garis dan sudut. Untuk garis dan sudut, yang pertama-tama akan kita pelajari adalah pengertian garis. Garis adalah kurva lurus yang tidak berujung dan tidak berpangkal, artinya dapat diperpanjang pada kedua arahnya. Contohnya seperti ini ya, ada titik A, ada titik B, kita satukan pada pertemuan dua titik ini disebut garis. Kemudian ada sudut, yaitu pertemuan dua garis yang saling berpotongan di satu titik untuk suatu sudut. Baik, kita lanjutkan lagi, ada kedudukan dua garis, yaitu sejajar, berpotongan, berhimpit, dan bersilangan. Untuk dua garis jajar dikatakan sejajar apabila terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan jika garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga, seperti ini ya. Dan jarak garis M dan N ini sama terus, maka kalau diteruskan tidak akan berpotongan atau bertemu. Ada lagi dua garis berpotongan, dikatakan berpotongan jika garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong, yaitu titik potong U. Seperti ini. Kemudian ada dua garis berimpit, dikatakan berimpit jika terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja, lurus saja. Ini padahal dua garis. Karena berimpit maka terlihat hanya satu garis saja, seperti ini ya. Kemudian ada garis yang saling bersilangan apabila tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini bidang atas, ini bidang bawah. Akan bersilangan bentuknya, tapi kalau diteruskan tidak akan berpotongan. Ya, seperti itu. Baik, ada pengertian sudut. Tadi sudah saya jelaskan sebentar, yaitu pertemuan dua sinar garis yang bertemu di satu titik itu disebut sudut. Dan ada daerah sudut, ada kaki-kaki sudut, ada titik sudut, seperti ini ya. Kita lanjutkan lagi. Notasi sudut. Ya, notasi sudut seperti ini ya, notasi sudut. Ini disebut notasi sudut. Bacanya gimana? Sudut ABC atau ini, kalau gini aja berarti ini bacanya sudut ABC. Sudut CBA atau sudut CBA. Sudut B atau sudut B. Seperti itu ya, hanya istilah. Kemudian besaran sudut. Nah, kalian sudah pernah mempelajari waktu di SD, ada derajat, menit, dan detik. Hubungan antara derajat, menit, dan detik dapat dituliskan sebagai berikut. 1 derajat itu 60 menit. Atau 1 menit sama dengan 1/60 derajat. Kemudian ada 1 menit sama dengan 60 detik atau 1 detik sama dengan 1/60 menit. Kemudian ada 1 derajat itu sama dengan 60 kali 60 detik atau 1 derajat sama dengan 3600 detik atau 1 detik sama dengan 1/3600 derajat. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Ada berapa sudut pada gambar di bawah ini? Nah, ini ada sudut AOB, ada BOC, ada COD, ada DOE, ada EOF. Kemudian ada AOC, ada AOD, dan AOE, ada AOF, dan sebagainya. Nah, ini ya. Ini hanya contoh saja, berarti bisa seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, jenis sudut, ada sudut siku-siku, ini contohnya. Kemudian ada sudut lancip, contohnya. Ada sudut tumpul, ini. Ada sudut lurus. Nah, sudut siku-siku 90 derajat, sudut lancip terletak antara 0 sampai 90 derajat, sudut tumpul terletak antara 90 derajat sampai 180 derajat, sudut lurus yaitu besarnya 180 derajat, sudut raflex adalah terletak antara 180 derajat sampai 360 derajat. Ya, ini contoh sudut siku-siku. Ini contoh sudut lancip ya, kurang dari 90 derajat. Kemudian ada sudut tumpul di atas 90 derajat, terletak antara 90 sampai 180 derajat. Kemudian ada sudut lurus yaitu besarnya 180 derajat. Kemudian ada sudut putar yaitu satu putaran perut yaitu 360 derajat. Kemudian ada sudut refleks yaitu antara 180 sampai 360. Ya, seperti ini.
Kita lanjutkan lagi. Hubungan antar sudut. Ya, ada sudut berpenyiku. Nah, sudut berpenyiku membentuk sudut siku-siku, yaitu ada sudut PQS ditambah RQS sama dengan sudut PQR. PQR ini untuk 90 derajat karena siku-siku, maka sudut X tambah Y sama dengan 90 derajat. Jadi jumlah dua sudut yang saling berpenyiku atau berkomplement adalah 90 derajat. Sudut yang satu merupakan penyiku dari sudut yang lain. Ya, ingat berkomplement itu sama dengan saling berpenyiku. Contoh soalnya, ya kalau ada soal seperti ini, hitunglah nilai X. Ingat ini berpenyiku, maka 3X tambah X sama dengan 90. Maka ini X-nya itu 1 tambah 3 jadi 4X. Maka X-nya sendiri 90 bagi 4 yaitu 22,5. Kemudian yang kedua, berapa penyikunya? Penyikunya berarti 90. Penyiku dari X yaitu 90 kurangi X. X-nya berapa? 22,5. Berarti 90 kurangi 22,5 yaitu 67,5. Itu penyiku dari X. Oke, contoh yang kedua. Nah, kalau ada seperti ini, maka 58 tambah 2A tambah 20 sama dengan 90 derajat karena berpenyiku ya. Maka ini 58 tambah 20 yaitu 78 ditambah 2A sama dengan 90. 2A sama dengan 90 kurangi 78 karena 78 pindah ruas ya. Kemudian 90 kurangi 78 yaitu 12. Tinggal A-nya berarti 12 bagi 2 yaitu 6 derajat. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke sudut berpelurus, maka jumlahnya adalah 180. Sudut pelurus AOB. AOB kan untuk sudut lurus, berarti sudut A tambah sudut B jumlahnya 180. Yaitu AOC ditambah BOC, yaitu A tambah B derajat sama dengan 180. Jadi jumlah dua sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen, ingat kalau tadi berpenyiku komplement, kalau bersuplemen itu berpelurus adalah 180. Sudut yang satu merupakan pelurus dari sudut yang lain. Contoh soalnya, perhatikan gambar di bawah ini nilai A adalah gimana? Berarti 3A tambah 2A sama dengan 180. Maka 3 tambah 2 yaitu 5A sama dengan 180. A-nya sendiri berarti 180 bagi 5 yaitu 36 derajat. Dan contoh yang kedua, ini seperti ini. Ya, pertanyaannya dibalik ini ya. Tentukan, perhatikan bawah ini, tentukan nilai A dan besar sudut ABD. Dan A yaitu berarti ini ya, sudut ini tambah ini berbentuk sudut lurus jadi sama dengan 180. Maka 20 tambah 130 yaitu 150. Ini A tambah A menjadi 2A. Kemudian 180 ini 150-nya pindah ruas jadi kurangi. Nah, hasilnya menghasilkan 30 derajat. A-nya sendiri berarti 30 derajat bagi 2. Maka hasilnya A-nya adalah 15 derajat. Kemudian pertanyaan kedua, besar sudut ABD. ABD yaitu 20 tambah A. 20 tambah A. A-nya kita isi berapa? 15 tadi. Maka 20 tambah 15 berapa? 35 derajat. Itu anak-anak. Untuk pelajaran hari ini semoga bermanfaat buat kita semua dan kalian dapat memahaminya lagi. Jangan lupa kalian bisa mempelajari di buku paket lagi supaya lebih jelas lagi. Dan ada tugas kuis yang wajib kalian kerjakan. Ingat, saya minta kalian mengerjakannya dengan benar-benar mengerjakan, tidak asal, karena hasil pengerjaan kuis ini adalah sebagai bahan pertimbangan untuk nilai rapor. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.